sahabat Maxview, apakah kalian tahu benda ini? Iya, betul banget. Ini adalah nota manual. Apakah di antara kalian masih pakai yang kayak gini? Ya, sebaiknya dibuang aja. Karena aku bakalan rekomendasi kalian satu barang yang unik dan bisa kalian temuin di episode kali ini. Di era gempuran banyaknya barang ini, apakah masih worth it buat kalian dapetin di tahun 2023 ini? Oke, mari kita bahas untuk yang kali ini. Oke, ini dia printer mini dari Unicorn MP58X ya. Oke, sebelum mulai untuk lanjutin videonya, kalian jangan lupa untuk subscribe di bawah dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya biar kalian bisa dapetin notif setiap aku bikin video baru. Oke, dan jangan lupa untuk kalian like, share ke seluruh media sosial yang kamu punya dan kita bakalan lanjut untuk video ini. Oke, aku bakalan unboxing untuk barang dari Unicorn MP58X yang isinya itu apa aja yang kalian lihat. Nah, untuk yang pertama itu kalian bisa dapetin manual usernya kayak gini, kayak biasa. Terus kalian juga bisa dapetin untuk kabel USB-nya kayak gini ya. Kita buka dulu kayak gini. Dan BTW untuk dari si kabelnya juga dia udah Type C punya ya, bisa lihat ya dari sininya tuh dia udah Type C. Dan untuk yang ketiga itu kalian bisa dapetin untuk adaptornya itu sendiri ya, adaptornya juga udah dikasih. Dia kalau dilihat dari outputnya itu sendiri ada di 5 volt 1 ampere, ini juga di 1000 mAh doang ya. Oke, agak lumayan kecil. Nah, kalau untuk di sininya dia juga udah dapat baterai karena untuk dari penggunanya itu sendiri dia pakai baterai ya. Dia udah ada baterainya di 1500 mAh ya. Nah, untuk yang tiga itu kalian bisa dapetin untuk si kertasnya juga sebagai bonusan dari di dalam printernya ini. Oke, kita langsung ke barang utamanya yaitu printer Unicorn MP58X yang mini kayak gini ya. Dari bentukannya juga udah kelihatan banget ya, kecil, mini, dan dia juga bisa dibawa kemana-mana kalau kalian emang ada penjualan dari luar ya. Ini dari bentukannya dia tipis, dia juga nggak berat ya kalau kalian bawa-bawa ya kayak gini. Oke. Mari kita sekarang coba rakit untuk si printer ini ya. Yang pertama kalian pasangin aja dulu untuk si baterainya itu sendiri. Oke, kita pasangin kayak biasa. Kalau udah ngeceklek, kita coba untuk masukin dari si kertasnya itu sendiri ya. Cara penggunaannya juga gampang kalau kalian pakai untuk kertasnya sendiri, karena kalau kalian lihat dan perhatiin printer kasir dan printer label itu berbeda untuk cara pemasangannya. Kalau untuk printer kasir kalian bisa pakai untuk seperti ini nih. Untuk kertas gulungannya itu kalian bisa taruh di sebelah bawah, dan untuk rollanya ini kalian bisa taruh di sebelah atas. Kalian tinggal pasangin aja kayak biasa kayak gini dan kita ceklekin. Nah, kalau udah keceklek kayak gini kalian bisa coba test print aja. Aku bakalan test print. Nih, pencet di sebelah sini, kalian bisa pencet sebelah sini. Dan yang keduanya kalian coba pencet untuk di powernya juga. Oke. Keluar. Kalau udah, kalian bisa lihat dari segi printannya itu sendiri, dia lumayan hitam ya. Kalau kalian lihat dari segi hasil printannya ya, ngaruh juga loh dari si kertasnya juga. Kalau kalian pakai itu ngaruh juga dari si tebelannya juga ya. BTW untuk dari si printer ini dia itu pakai direct thermal, dimana kalau misalnya kalian print itu kalian gak usah ada penambahan tinta ataupun pita ataupun emang kalian pakai ribbon. Dia udah langsung ada tulisan kayak gini ya kalau kalian pakai untuk di thermal kayak gini ya. Dan untuk cutternya juga dia udah cutter manual, bukan yang auto juga, jadi kalian harus sobek sendiri ya.
Nah, kalau udah kalian lihat untuk hasilannya, dia bagus ya kalau untuk dari hasil cuterannya itu sendiri ya. Nah, kalau udah untuk dari si MP58X juga dia ada beberapa fitur yang bisa kalian dapetin untuk barang yang satu kali ini ya. Kalau kalian lihat juga dari segi printernya itu sendiri, dia masih pakai manual cutter ya, bukan auto cutter yang kalau misalnya kalian udah print dia bakalan kepotong sendiri. Karena rata-ratanya kalau pakai mobile kayak gini ya, yang kecil-kecil kayak gini, printer mini, dia rata-ratanya pakai manual cutter ya, yang ada gerigi-geriginya di sebelah sini ya, bisa kalian lihat. Nah, kalau misalnya kalian udah, kalian tinggal potong aja seperti biasa. Nah, udah potongannya juga kalian bisa lihat rapih banget ya. Dari potongannya itu sendiri dia rapih ya. Ini. Kalau udah kalian juga bisa untuk ke printannya pakai Bluetooth. Oke, karena tadi aku bilang dari interface-nya itu bisa pakai USB sama Bluetooth, aku juga bakalan kasih kalian lihat untuk penggunaannya di Bluetooth punya ya. Caranya juga gampang, masih gampang kayak yang tadi aku sebutin ya, bakalan aku liatin. Oke, aku juga udah siapin ya untuk yang tadi aku sebutin ya. Kalau untuk dari si MP58X itu ada dua konektivitas, ada dari USB sama emang dari Bluetooth-nya juga ada ya. Jadi bisa pakai ke handphone, mau pakai handphone Android ataupun kalian pakai iOS juga bisa. Tapi aku emang lebih rekomeninnya kalian pakainya di Android kayak aku kayak ini ya. Nah, kalau misalnya kalian bisa nih ya untuk konekinnya itu sendiri, dia juga gampang kalau kalian pakai ya. Nih, tinggal nyalain aja untuk konektivitas di Bluetooth-nya, terus kalian tinggal konekin aja kayak biasa kalian konekin. Nah, di sini ada permintaan untuk pemasangan Bluetooth-nya itu sendiri. Kalian tinggal tekan aja 04 kali ataupun kalian pakai di 1 2 3 4 ya. Aku pakainya 04 kali 1 2 3 4. Pasangkan. Nah, kalau udah naik kayak gini kalian bisa langsung ke kasirnya aja ya. Nah, untuk aktifkan Bluetooth kayak biasa aku pakainya salah satunya dari aplikasinya di Kasir Pintar. Kalau kalian mau pakai di Kasir Pintar juga boleh. Nah, untuk aplikasinya itu kalian bebas pakai apa aja ya. Kalau kalian butuh referensinya kalian bisa nih lihat di kolom description ya, dari si produk yang aku ada di marketplace kayak gini. Oke. Nah, kalau misalnya kalian udah ya, nah kalau udah kayak gini kalian tinggal udah dikonekin semua, ini pakai Bluetooth juga, kalian tinggal tes print aja kayak biasa dan keluar. Nih ya, untuk hasilannya itu sendiri kayak gini, pendek daripada yang tadi tes print ya. Lebih gampang, lebih praktis kalau kalian emang ada penjualan dari luar ya, maksudnya kayak kalian keliling-keliling gitu ya jualannya. Kan kalau jualan kayak gitu kan nggak harus diam di tempat juga, tapi kalian juga bisa dibawa kemana-mana. Nah, solusinya kalian pakai printer mobile kayak gini yang kecil mini dari Unicorn MP58X ya. Nah, dari selain ini juga ya, kalau kalian lihat dari si printer kayak gini, mau masker pun kalian pakai barang apapun pasti ada kelebihan dan kekurangan dari setiap produk ya. Nah, nanti aku juga bakalan bahas untuk kelebihan dan kekurangan dari si produk ini apa aja. Oke, langsung kita ke kelebihan dan kekurangannya. Nah, dari semua produk itu pasti ada kelebihan dan kekurangan ya. Nah, aku juga bakalan bahas untuk di MP58X ini apa aja kekurangan dan kelebihannya. Nah, aku mulai dari kekurangannya, bisa kalian lihat di sini ya. Nah, untuk kekurangannya itu kalian bisa lihat ya dari si MP58X ini. Yang pertama itu kalian gak bisa dicolokin ke cash drawer ke RJ11. Kalau kalian gak tahu cash drawer itu kayak laci penyimpanan uang ya kayak gini. Kayak gitu. Nah, dia nggak bisa karena kalau lihat dari detailnya itu sendiri dia nggak ada untuk colokan ke RJ11-nya. Dia cuman ada untuk colokan ke Type C-nya kayak gini nih ya. Kalau kalian lihat dari segininya cuma ada colokan kayak gini doang, dan untuk di sebelah sininya nggak ada, kosong nih. Jadi nggak bisa untuk dimasukin ke RJ11 ke cash drawer. Itu kelemahan yang pertama.
Dan untuk kelemahan yang kedua, nah untuk dari tulisan yang tadi udah di test print ataupun kalian lihat dari sini, itu dari keterangan si hurufnya nggak bisa dirubah karena emang udah standarnya. Ya kalau misalnya ukurannya di 24 atau 32 ya udah segitu, jadi nggak bisa dirubah lagi karena emang udah standarnya dari sana. Untuk huruf nggak bisa dirubah ya, itu kelemahan yang kedua. Nah, untuk yang ketiga, untuk kelemahannya, kalian kalau misalnya mau kapasitas baterainya yang gede, itu kalian mungkin nggak terlalu bisa dapetin, karena kalau misalnya kalian untuk di MP58X ini nggak terlalu rekomendasi untuk kalian yang penggunaannya stay di toko ya. Kalau kalian emang mau carinya yang stay di toko ya, kalian bisa nih cari untuk modelnya itu kayak gini, atau enggak kayak gini. Ya, bisa kalian dapetin untuk di situ ya. Tapi kalau untuk di MP58X itu aku nggak terlalu rekomendasi ke kalian. Bagi yang kalian emang stay di toko dan nggak kemana-mana, kalian bisa dapetin untuk yang tadi aku sebutin ya. Nah, untuk kelebihan dari MP58X ini kalian bisa lihat di sebelah sini nih ya. Nah, untuk yang pertama itu kalian dapetin kelebihannya itu kalian bisa bawa kemana-mana karena emang praktis, kecil, mini juga ya, karena dia portable, wireless pula ya yang tadi aku sebutin. Kalau dia emang pemakaiannya pakai baterai yang di 1500 mAh, ditambah juga dia ada interface ke Bluetooth-nya juga yang menjadikan si MP58X ini wireless ya. Dan kalau misalnya kalian lihat dari bentukannya juga dia kecil, dan aku tadi bilang dia itu ringan banget kalau dibawa-bawa. Dan kalau misalnya kalian emang bawa di dalam tas pun dia worth it banget ya. Jadi kalau ada penjualan dari luar gitu atau penjualan keluar ya, bukan di toko, itu kalian bisa nih bawa si MP58X ini ya. Nah, untuk kelebihan yang kedua itu kalian bisa dapetinnya itu dengan interface dari si MP58X ini pakai yang Type C yang udah ngikutin zaman ya. Kalau yang dulu-dulu mungkin kalian bisa dapetinnya yang micro punya ya untuk USB-nya. Tapi kalau untuk MP58X itu kalian bisa dapetinnya itu yang Type C yang udah ngikutin zaman kayak gini. Ya, itu untuk kelebihan yang kedua. Dan untuk kelebihan yang ketiga, itu kalian bisa tuh ngegunain kalau misalnya baterainya habis untuk MP58X ini, kalian bisa pakai charging aja melalui power bank kayak gini. Power bank juga kalau misalnya kalian pakai, dia kan kecil dan mudah dibawa-bawa juga. Sama dengan si printer ini, dia bisa dibawa kemana-mana. Jadi kalau misalnya collab nih, bisa banget nih kalian pakai untuk kedua barang ini ya. Jadi untuk MP58X ini udah praktis banget kalau kalian emang mau bawa-bawa, dan kalian juga nggak pakai adaptor yang harus cari-cari listrik ya. Nah, untuk yang keempat itu kalian bisa dapetin kelebihannya itu sendiri. Nah, untuk kelebihannya yang keempat, aku punya rahasia dari si MP58X ini ya. Nah, dari si MP58X ini kalian bisa temuin kelebihan yang satu lagi yang emang semua orang itu nggak pernah menyadari dari si MP58X ini bisa pakai apa aja ya. Nah, untuk rahasianya itu sendiri bakalan aku kasih tahu. Untuk MP58X ini kalian bisa dapetinnya dengan interface yang tadi aku sebutin pakai Bluetooth, dan juga USB-nya ini bukan hanya sekedar untuk kalian charging doang, tapi untuk si USB-nya ini yang Type C kayak gini itu bisa kalian pakai untuk kalian transaksi atau bikin printannya itu pakai PC ataupun di laptop. Mungkin semua orang nggak pernah menyadari kalau misalnya USB ini mungkin orang-orang berpikirnya itu buat ke chargingnya aja, tapi dari balik MP58X ini juga dia bisa pakai ke PC ataupun ke laptop juga. Apakah kalian juga menyadari kalau misalnya USB ini bisa dipakai untuk ke PC ke laptop? Sepertinya enggak. Karena emang enggak semuanya orang tahu kalau misalnya si charging Type C-nya ini bisa pakai ke PC ataupun ke laptop. Nah, oke. Nah, kalau kalian nemuin casing di handphone, kalian juga bisa nemuin casingnya untuk si MP58X ini dengan menggunakan pouchnya yang kayak gini.
Nah, kalau kalian juga penasaran sama harga dari pouchnya, kalian boleh tuh ya mampir-mampir ke marketplace-nya untuk harganya di segini. Oke. Nah, kalian tinggal biasa aja karena ini ada untuk ngerapetinnya. Ini dibuka dulu. Dan kalian bisa masukin untuk ke pouchnya kayak gini. Ini udah simple banget dan kalian bisa melindungi si printernya dari bantingan ataupun emang debu-debu ya, nggak termasuk debu, cuman bisa melindungi kayak kalian pakai handphone ditambah casing. Nah, itu dia untuk pembahasan dari printer mobile MP58X dari Unicorn ya. Yang seperti tadi aku bahas, ada kelebihan, ada kekurangan, unboxing juga bisa kalian lihat ya. Nah, untuk dari si printer ini juga kalian bisa dapetin di sekitaran, kalau ngomongin dari harga, ada di harga 200 ribuan kayak yang tertera di sini. Nah, kalau untuk kalian yang minat dari MP58X ini juga kalian bisa ke link pembelian ada di kolom description yang udah aku cantumin di bawah. Oke, untuk videonya kita sampai di sini dulu. Jangan lupa kalau misalnya kalian tertarik dengan video aku selanjutnya, kalian boleh subscribe, like, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan kalau kalian emang ada rekomendasi mau printer apa atau barang apa dari barang-barang aku yang mau kalian review, kalian boleh komen di kolom komentar di bawah, oke? Nah, untuk kali ini reviewnya aku cukupin sampai di sini, and see you next video. Bye bye.